Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 21 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Children. Di sini ada mungkin yang sudah memiliki anak ya, si dianya, atau mungkin kamu. Intinya di sini ada yang sudah memiliki anak, atau kalau misalkan kalian belum memiliki anak, ya memiliki sifat yang kekanak-kanakan. Tapi walaupun seperti itu, walaupun kekanak-kanakan atau ya sebelah pihak ada yang sudah memiliki anak atau sebenarnya ya kalian udah punya anak gitu ya. Di sini nampaknya perasaan kalian, intuisi batin kalian itu masih selalu terkoneksi, heart to heart conversation di sini. Dan apa ya, masih selalu terkoneksi. Sering kali kalian itu kepikiran, sering sekali kalian itu tiba-tiba aja keinget dia seperti itu. Dan ada healing family issue. Nampaknya hubungan kalian ini ada yang tidak direstui dari pihak keluarga ya, entah itu keluarga dia ataupun keluargamu. Intinya di antara kalian ini hubungannya tidak direstui oleh keluarga. Kemudian masih ada attraction ternyata di antara kamu dan dia, terutama dia ya, dia masih tertarik sama kamu, masih bergairah sama kamu. Masih kamulah yang ada di pikiran, matanya, di hatinya ya, yang membuat dia selalu tertarik ya. Dan retreat, ya, aku rasa dia sebenarnya sudah siap untuk datang ke kamu, pengen lagi kembali ke kamu, mendatangi kamu kembali, karena kemarin sempat dia nyuekin kamu, sempat tidak memberikan kamu waktu, karena di sini dia selalu fokus pada hal yang bersifat duniawi ya, entah sibuk kerja, entah sibuk dengan cari uang ya, semacamnya itu. Intinya hanya yang bersifat duniawi aja yang dia cari gitu ya. Kamu sering tidak ada komunikasi. Nah sekarang tuh dia ingin banget kembali sama kamu. Cuman di sini masih ada kata dia, I'm afraid to contact you. Dia masih takut untuk uh, menghubungi kamu. Ya, dia ingin sekali menyatakan perasaan dia, ya, mengungkapkan perasaan dia ke kamu. Dia pengen ngerasain lagi rasa uh, cintanya lagi sama kamu, bahagianya saat bersama kamu, ya. Dan bahkan dia di sini bersyukur karena telah bertemu kamu, dia akhirnya paham, dia akhirnya mengerti, dia akhirnya bisa belajar tentang spiritual ya, dia akhirnya paham tentang siapa sih uh, hati yang siapa sih orang yang ada di hati dia kayak gitu, yang selalu terkoneksi, yang ternyata dari dari mengenal kamu dia jadi bisa mengerti, oh sifat orang yang memang tulus itu yang mana, seperti itu ya. Itu dari hatinya yang uh, sudah mengerti tentang spiritual. Finding out the truth crush me ya, ada sesuatu kebenaran yang terungkap ya, rahasia dia terungkap, dan itu malah membuat dia merasa hancur, membuat dia merasa kecewa. Dan dia tahu karena apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu itu justru menghancurkan segalanya ya. Jadi dia tahu semua ini hancur gara-gara dia. Oh, dari kemarin keluarnya the full terus ya. Oke. Okay.
Okay. Queen of Wand reverse, Three of Cups reverse, di Hierophant, the Fool, Three of Swords, kemudian Judgment. Dia tahu atas tindakan dia kemarin, ya. Dia sadar ternyata dia telah menyakiti orang-orang yang selama ini tuh tulus sama dia, ya. Termasuk di sini dia tahu bahwa kamu orang yang tulus mencintai dia, dan dia juga tahu ternyata dia telah menghancurkan, telah menyakitimu, ya, telah mengkhianatimu, telah meninggalkan kamu. Di sini aku lihat memang kalian sudah berpisah, dan dia sadar ternyata tindakan dia, ucapan dia itu menyakiti kamu, ya, tanpa dia pikir panjang, tanpa dia berpikir untuk kesekian kalinya sebelum dia bertindak. Itu enggak langsung langsung aja gitu, langsung aja dia bertindak tanpa memikirkan perasaanmu, langsung saja dia mengucapkan kata-kata kasar atau kata-kata yang menyakitkan ke kamu, langsung saja gitu, nggak pikir panjang intinya, ya. Karena di sini dia tuh percaya diri, terlalu percaya diri. Misal begini, kemarin tuh saat kamu dan dia itu lagi ada apa ya, ada masalah, ya, ada masalah. Kemudian kamu ingin dia mengkonfirmasi masalah itu, atau menjelaskan kenapa ada masalah itu, gitu ya. Kamu pengen tahu dari dia, karena ini menyangkut dia, masalah ini ada itu gara-gara dia. Terus mungkin karena dia entah malu, entah apa ya, intinya dia tidak jujur sama kamu, ya. Makanya di situ finding out the truth crush me, ya. I know I mess up everything. Jadi ketika kamu tahu itu, dan itu menurut dia sesuatu yang entah itu aib, entah itu nggak perlu lagi diungkit, atau itu sebuah kesalahan lah, ya, kesalahan dia. Dia tahu itu kesalahan dia, dan dia nggak mau cari-cari masalah sama kamu. Dia nggak mau menjelaskan itu. Padahal kamu di sini hanya ingin dia menjelaskan, kemudian menenangkan kamu, ya. Penjelasan itu sebagai suatu apa ya, tindakan dia untuk menenangkan kamu. Sebenarnya kamu menginginkan itu aja, ya, bukan mau cari ribut. Tapi dia di sini karena terlalu percaya diri, dia menganggap bahwa kamu itu bukan orang yang terlalu mengerti dia, gitu ya. Kamu selalu cari, coba-coba mengkorek-korek eh, masa lalu dia atau masalah dia, dan di sini nampaknya kamu selalu di pikirannya itu selalu ngajak ribut. Akhirnya dia dengan percaya diri, entah dia bertindak kasar atau mengucapkan kata-kata yang menyakiti kamu di sini, ya, dengan mudahnya aja kayak gitu, ya. Dengan percaya diri, bahkan dia ngomong entah itu kata putus, entah itu meninggalkan kamu begitu saja, seperti itu. Dan dia dengan percaya dirinya seperti itu. Jadi menurut dia itu sebuah kepercayaan diri, tapi menurut kamu itu sebuah keadaan yang egois, gitu ya. Keegoisan dari dia. Kenapa? Karena di sini untung ruginya nggak seimbang, gitu ya. Kamu memikirkannya justru ini nggak sesuai, ini nggak adil, gitu. Jadi kamu makanya menganggap ini sebuah keegoisan dari dia. Dia maunya untung sendiri, tapi di sini dia malah melukai kamu, merugikan kamu. Nah, jadi kamu oke, cukup sangat jengkel, bukan cukup lagi tapi sangat jengkel di sini. Sangat-sangat jengkel, sangat marah sama dia akibat tindakan dia yang impulsif, ya. Impulsif banget. Kenapa dia dengan percaya dirinya, gitu ya, pergi begitu saja mengucapkan kata-kata kasar atau menyakiti hatimu di sini? Karena ada Three of Cups-nya reverse. Jadi ada pihak ketiga yang mempengaruhi dia, atau mungkin dia punya banyak pilihan, ya. Intinya ada pihak ketiga yang menyabotase hubungan kalian, yang menginginkan memang hubungan kalian berakhir, ya. Entah itu dia sudah menjadi pasangan dia, atau selingkuhan dia, atau dia baru orang ketiganya ini, ya, atau orang ketiganya ini baru suka sama dia dan baru dekat dengan dia, kemudian dia mempengaruhi si orang ini, gitu ya. Orang yang kita bacakan ini. Nah, akhirnya terpengaruhlah dia, kemudian juga dia akhirnya punya perspektif bahwa kamu ini selalu ngajak berantem, padahal kamu hanya ingin
memperjelas situasi, memperjelas keadaan kenapa ada masalah yang seperti itu. Karena itu bisa merusak kepercayaan ya, gitu. Menurut kamu itu bisa merusak kepercayaan. Dan kamu hanya butuh penjelasan sebenarnya. Dan di sini justru malah dia terbawa emosi yang menurut dia itu sebuah kepercayaan diri, itu sebuah power dari dia, tapi nyatanya ini sebuah keegoisan dari dia. Dan uh, dikasih lagi bumbu-bumbu apa gosip dari pihak ketiga dari kalian gitu kan. Ya udah, benar-benar yang dia pergi begitu saja tanpa berbalik ke belakang, tanpa memperjuangkan kamu, tanpa menjelaskan apapun ke kamu dan pergi begitu saja. Dan aku lihat memang di awal kalian itu saat baru dekat atau menjalin suatu hubungan itu bahagia, sebenarnya bahagia. Tapi memang kalau Three of Cup-nya reverse itu memang menandakan hubungan yang gampang banget hancur ya. Dan kalau kalian punya hubungan tuh jangka waktunya itu cuman pendek gitu, nggak lama. Kalau Three of Cup-nya reverse, kenapa ya ini? Karena ada pihak ketiga yang mensabotase hubungan kalian. Jadi aku lihat memang kalian ini hubungannya kemarin terjalin ya pendek banget ya, entah cuma beberapa hari atau beberapa minggu atau mungkin sebulan doang kayak gitu ya, paling lama mungkin sebulan kayak gitu. Tapi intinya ini cepat gitu ya. Waktu kalian menjalin hubungan itu sangat pendek. Oke, kemudian ada the Hierophant. Ada keinginan dari dia ya untuk memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Dia pengen datang lagi ke kamu ya. Bahkan di sini dia itu akan melihat uh, perspektif, stereotip lebih ke hal-hal yang tradisional gitu ya. Jadi apa nih ya tradisi di daerahmu misalnya atau di sukumu atau di keluargamu gitu. Ya, dia akan mengikuti itu gitu. Jadi dia mungkin orangnya apa namanya tuh, orangnya orang kotaan kayak gitu ya, orang kotaan. Tapi ketika nanti dia datang di sini dia akan lebih lebih mengikuti tradisi dari keluargamu. Jadi dia mungkin karena dia udah merasa bersalah ya, dia udah pernah melakukan kesalahan dan ketika di sini dia datang lagi, kemudian kamu terima itu kayak sebuah anugerah bagi dia. Makanya di sini dia tidak mau lagi uh, melakukan kesalahan ke kamu. Jadi apapun yang keluargamu inginkan dari dia ya, tradisi apapun atau perspektif atau stereotip apapun di keluargamu dia akan lakukan gitu, ataupun dari sisi kamunya akan dia lakukan. Jadi walaupun orang ini mungkin orang yang uh, orang minial ya, minial gitu, uh, orang yang ke kota-kotaan atau ke barat-baratan di sini dia akan lebih nanti ngikutin apa tradisi dari keluargamu, aku lihatnya ya. Jadi benar-benar yang mengikuti apa maumu gitu. Dan kalau aku ngeliat sih kamu itu orangnya memang orang yang sederhana ya, orang yang apa adanya, nggak mencela-mencele, nggak ngikut tren gitu ya. Kamu itu orang yang sederhana tetap, tapi tetap fashionable, tetap menarik di mata orang. Jadi dia pun bergairah sama kami tuh gara-gara itu ya, gara-gara kami tuh nggak mengikuti tren, kamu mengikuti sesuai dengan passion kamu, dan ya itu lebih terlihat menarik aja gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia nggak akan mengikuti gaya gaya tren hidup dia gitu ya untuk memaksakan kamu, tapi justru di sini dia akan berbaur. Ya, dia akan lebih berbaur ke kamu dan keluargamu atau tradisimu seperti itu. Kemudian aku lihat di sini ada the Fool, yes, dia ingin menjalin hubungan baru lagi dengan kamu. Dan aku lihat di sini dia sangat gembira banget ya, sangat bahagia banget, apalagi kalau misalnya benar-benar kamu terima. Ya inilah perasaan dia. Perasaan dia tuh pengen banget datang lagi ke kamu, menjalin hubungan yang baru, tidak mau mengulang apapun yang pernah terjadi, masalah apapun yang terjadi di antara kalian itu akan dia hilangkan, dan benar-benar dia akan memulai kehidupan percintaan yang baru dengan kamu. Tapi karena ini the Fool itu tentang kecerobohan, tentang
impulsif ya, dia tidak akan berpikir dua kali. Jadi ketika dia datang itu memang karena keinginan hati tanpa dia pikir-pikir lagi. Nah, enggak. Jadi kalau misalkan dia pengen gerak sesuai dengan keinginannya, dia akan datang kayak gitu. Nah, hati-hati ya, ini justru malah rawan ya. Mungkin dia memang orangnya seperti itu. Ketika datang ternyata dia memang belum bisa merubah sifat itu. Jadi ketika datang ya akan memberikan suasana kebahagiaan ya. Cuman hati-hati kalau misalkan kamu lihat ternyata sifat dia tidak berubah, terus kamu tidak menghargai dia atau ya kamu tidak bisa merubah ya cara atau pola pandangmu terhadap hubungan bersama dia, ya aku rasa kalian akan mengulang hal yang sama. Ya, jadi akan berakhir kembali ya seperti itu. Karena aku lihat di sini the Fool ketika dia datang bukan berarti dia datang langsung yuk nikah, no, enggak kayak gitu. Tapi dia datang ingin merasakan dulu kebahagiaan, saling mengenal ya, lebih lebih mengenal satu sama lain kayak gitu. Intinya enggak terburu-buru juga dia untuk mengesahkan hubungan karena masih the Fool ini ya keluarnya ya. Jadi ini baru niatan awal gitu ya. Ketika terutama perasaan dia hari ini dia tuh masih berpikir tentang niatan awal dia datang. Jadi nggak langsung datang langsung nikahin kamu enggak. Tapi niatan awal dia datang adalah oke, mungkin berkenalan dengan keluarga kamu gitu ya, mengenal tradisimu. Kalau belum belum sampai ke keluarga, oke, dia akan lebih mengenal kamu dulu, tradisi kamu itu seperti apa, ingin mengenal kehidupan kamu dulu kayak gitu ya. Intinya masih basic lah ya ketika nanti dia datang lagi. Ya mungkin kemarin-kemarin tuh kalian belum belum saling mengenal lebih dalam gitu ya. Belum kenal lebih dalam, makanya di sini ketika dia datang nanti eh ya apa masih masih cetek lah, masih dasar banget ya. Masih saling perkenalan ya. Walaupun mungkin kalian ini udah sering putus nyambung, tapi nampaknya memang belum mengenal begitu dalam di antara kamu dan dia ya. Karena di sini ada the Fool. Ya, jadi masih ada nuansa dia belum siap untuk berkomitmen. Ya. Oke, Three of Swords ada kesedihan di sini ya. Jadi memang kuat banget kalian ini udah berpisah. Kenapa sih berpisah? Di sini aku lihat karena memang komunikasi nggak ada ya di antara kamu dan dia. Terus nggak ada upaya untuk mempertahankan hubungan gitu. Nggak ada effort lah intinya. Dan nampaknya di sini juga ada yang berselingkuh ya. Nampaknya si dia inilah yang berselingkuh dari kamu. Dan ternyata aku melihat justru malah si dia ini udah selingkuh, nggak pernah ngasih kabar ke kamu, informasi nggak pernah ngasih kabar ke kamu atau komunikasi sama kamu. Kemudian di sini juga dia nggak memberikan usaha ke kamu. Setelah berpisah ternyata dia di sini patah hati banget, sedih banget, kecewa banget ya, akibat dari tindakan dia sendiri padahal ya. Dan ternyata dia aku lihat berarti sayang banget ya, cinta banget sama kamu. Eh Pokoknya pol-polan banget. Kenapa? Karena Three of Swords nih ya, lihat deh. Three of Swords ini gambarnya ini nih ada gambar wanita terus menangis sampai yang berderai seperti hujan gitu ya. Nah, Three of Swords ini akibat dari tindakan dia yang melukai hati, akibat dari perselingkuhan atau adanya pihak ketiga yang diizinkan hadir di dalam hubungan kalian oleh si dia. Ya, dia yang mengizinkan hadirnya pihak ketiga di hubungan kalian. Jadi ini kesalahan dia menyesalinya. Ya, dia menyesalinya karena dia telah menghadirkan pihak ketiga, kemudian akhirnya menyakiti hatimu, ternyata kehilangan kepercayaan dirimu ya dari kamu gitu. Akhirnya dia menyesal banget di sini, sedih banget. Nah, kenapa dia mau datang lagi ke kamu? Karena dia merasa bersalah, dia merasa sedih banget kehilangan kamu, dia merasa patah hati banget tanpa kamu. Ya, uh, intinya di sini dia merasa bersalah banget. Ya, nah kemudian ada Judgment, yes. Aku lihat di sini dia benar-benar akan datang berkomunikasi lagi dengan kamu, berbicara
apa namanya, empat mata dengan kamu, menjelaskan semuanya apa yang terjadi di antara kamu dan dia, kenapa kemarin dia tidak menjelaskan secara detail atau mengkonfirmasi masalah yang kamu tanyakan ke dia gitu ya. Kenapa nggak dia jelaskan pas saat dia datang, inilah akan dia terangkan semuanya. Ya, dia akan mencoba untuk apa namanya, berkomunikasi lagi lah dengan kamu ya. Nah, dan aku melihat juga kenapa sih kalian itu benar-benar sampai yang marah banget, kecewa banget sama dia. Dia tahu, karena udah tahu dia yang salah, tapi dia nggak mau konfirmasi ke kamu, tapi justru dia menyalahkan kamu. Apa sih menyalahi kamunya? Yaitu tadi, dia menganggap kamu bahwa kamu itu selalu cari-cari masalah, selalu mengorek-ngorek masalah dia, selalu mengorek-ngorek masa lalu dia. Nah, itu dia jadi eh, seolah-olah dia itu selalu menyalahkan kamu. Padahal ya di sini kan kamu cuman mau kejelasan aja. Karena kamu pengen lebih kenal tentang dia, pengen tahu bibit bebet bobot dari dia gitu ya. Tapi dia di sini malah menyalahkan kamu, menganggap bahwa kamu itu apa namanya? Selalu mencari masalah, selalu mengorek-ngorek eh, apa namanya? Masa lalu, aib. Nah, seperti itu ya. Jadi dia tahu, dia sadar dia salah, judgement keluarlah di sini, maka akan ada suatu komunikasi lagi di antara kamu dengan dia, dan di sini dia akan dengan lugas dan jujur mengatakan semuanya, apapun yang kamu pertanyakan, apapun masalah yang belum terselesaikan di antara kalian, dia akan selesaikan, dia akan jelaskan dengan sejujur-jujurnya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Oh ya, kira-kira kapan gitu ya dia datang? Bisa 1 bulan dari sekarang, dan paling lama mungkin 3 sampai 4 bulan yang akan datang ya. Jadi mulai dari 1 bulan dari sekarang, dari kamu melihat video ini, atau paling lama itu 3 sampai 4 bulan ke depan ya. Jadi nggak sampai setahun, yaitu tadi paling lama 3 sampai 4 bulan ke depan. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.